Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Selamat datang kembali di Bincang Bestari di episode yang ke-11. Masih bersama saya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Dan kali ini kita akan belajar dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat 9. Berkaitan dengan etika atau tanggung jawab Kristen, yakni membuat Allah dikenal melalui keluarga kita. Marilah kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa untuk mempelajari kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyerahkan pembelajaran kami hari ini. Kami mohonkan pertolongan Tuhan untuk dapat kami mengerti maksud Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami, yakni suatu tanggung jawab di dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga Kristen. Tolonglah kami sekalian Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal yang kelima sampai dengan yang keenam, di sana kita akan melihat bagaimana suatu hubungan yang telah dimulai pertama melalui pernikahan dan kemudian dalam perkembangannya, yaitu dalam suatu rumah tangga, merupakan potensi yang besar untuk suatu keluarga Kristen atau rumah tangga Kristen memperkenalkan Allah kepada orang-orang atau rumah tangga lain yang belum mengenal Tuhan Allah. Maka di dalam hubungan antara suami istri, anak, dan selanjutnya, di dalam kitab ini kita akan dibantu, ditolong untuk memahami kehendak Allah. Hikmat yang ada pada Allah diberikan kepada keluarga-keluarga Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada suatu ungkapan bahwa kalau engkau menikahi seseorang, maka engkau sedang menikahi keluarganya juga. Maksudnya apa? Untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah tentu memahami bahwa ketika Anda menikah dengan seseorang, maka Anda pun segera terhubung, terkoneksi dengan mertua, ipar, maupun juga yang lain, dengan suatu hubungan yang lebih luas lagi, bukan sekedar satu dua pribadi. Demikian juga ketika nanti dalam perkembangannya, dalam pernikahan itu menjadi suatu rumah tangga, dikaruniai dengan anak, maka lebih luas lagi jangkauan atau keterlibatan di dalam hubungan itu. Tidak lain ketika anak Anda bersekolah, hubungan dengan sekolah atau suasana lingkungan di mana dia bermain atau bermasyarakat, maka di tempat itulah, di waktu-waktu itulah, keluarga Anda atau rumah tangga Anda dapat menyampaikan siapakah Kristus, siapakah Allah yang sejati di dalam kehidupan keluarga Anda. Sangat menarik, saya yakin, pembelajaran ini, yakni berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai yang ada di dalamnya nanti. Baik itu ketundukan, nilai-nilai pengorbanan, kasih, dan lain sebagainya. Begitu detail diungkapkan oleh Paulus. Langsung saja kita melihat bagian yang pertama mengenai tanggung jawab Kristen, yakni di dalam pernikahan. Tentu istri dan suami terlibat di sana. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan 33, saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jelas sekali dalam kebenaran firman Tuhan ini. Suatu tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Ada istri dan suami di sana. Yang pertama, berkaitan dengan istri, jelas sekali firman Tuhan tadi mengatakan supaya istri-istri
tunduklah kepada suamimu. Bahkan dikatakan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Namun ini sama seperti bahwa mereka menundukkan atau melakukannya kepada Tuhan. Sebagaimana jemaat melakukannya juga seperti kepada Tuhan. Demikianlah bahwa istri-istri dari semula telah ditundukkan atau diberikan kesempatan untuk tunduk kepada suami. Alasannya jelas sekali di dalam ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jelas sekali bahwa sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai istri, tunduklah demikian. Setiap kali Anda memiliki atau mengikuti suatu organisasi dengan fungsi-fungsinya, di sana mungkin ada kepala atau ketua, atau kemudian di bawahnya ada organ, departemen, maupun juga seksi, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dari semula Allah telah menetapkan kehendaknya dalam sebuah pernikahan, bahwa suami ada di atas istri. Demikian juga nanti ketika suami dan istri lebih luas lagi menjadi orang tua, mereka ada di atas anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, secara khusus istri-istri, inilah kesempatan bagi Anda. Inilah kehormatan bagi Anda untuk melakukan bagian di mana kehendak Allah sudah ditetapkan dari semula, yakni ketundukan. Di mana Yesus sendiri mengajarkan kita mengenai ketundukan, menyerahkan kehidupannya, submit kepada kehendak Allah. Demikian juga di dalam kitab Yakobus dan Efesus dinyatakan mengenai bagaimana di antara hubungan antara orang seiman pun ayo saling menundukkan diri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, secara khusus istri-istri, dengan melakukan hal ini, nilai Kristen yaitu ketundukan. Hai istri, Anda sedang melakukan apa maunya Allah yang sejak dari semula. Bahkan pengingatnya jelas sekali tadi di dalam ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bahwa ini adalah kehendak Tuhan dari awal, sejak semulanya. Bagaimana dengan suami? Jelas sekali juga tanggung jawabnya disebutkan di dalam ayat 22 sampai 30. Mereka harus mengasihi, ya, mengasihi istri mereka. Sama seperti Kristus telah mengasihi gereja, maka demikian juga kasih yang sama. Hai suami, kasih yang seperti apa? Kasih yang berkorban. Sebab Yesus Kristus pun berkorban. Yesus Kristus memikirkan jemaatnya. Suami berkorban karena memikirkan apa yang baik, apa yang menguntungkan, apa yang memberkati kepada istrinya. Semua yang dilakukan adalah sebagai benefit untuk istrinya. Maka dengan demikian ia melakukan. Sama seperti istri tunduk, ia juga sedang melakukan yang sama, yakni kehendak Tuhan, hikmat Allah, dengan cara mengasihi istrinya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jelas sekali bahwa sama seperti istri memiliki kesempatan untuk menunjukkan kebenaran Allah yang kekal, suami pun diberi kesempatan yang sama. Dan ini tidak serta-merta dapat dengan mudah digantikan. Apabila kita mendengar atau melihat ada kasus-kasus tertentu di mana mungkin istri dalam kehidupan di luar pernikahan atau maksudnya di luar rumah tangganya, ia mungkin dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, memiliki jabatan yang lebih baik atau posisi yang baik, mungkin bahkan pendapatan atau penghasilannya jauh lebih besar dari suaminya. Tetapi di dalam rumah tangga Kristen jangan melupakan bahwa kehendak Allah dari semula adalah istri tunduk kepada suami, suami kasihilah, berkorbanlah untuk istri-istrimu. Bahkan dikatakan sama seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri, merawat tubuhmu sendiri, demikian juga lakukan itu kepada istrimu. Nah, jika demikian bagi kita jelas sekali bahwa di dalam ayat yang ke-33 dikatakan semuanya itu baru mungkin terjadi. Sekali lagi, bahwa memang pernikahan itu antara seorang pria dan wanita menjadi suami dan istri, tetapi semuanya itu di dalam kehidupan pernikahan Kristen digambarkan sebagai hubungan antara Kristus dan gerejanya, ya. Itu baru mungkin terjadi ketika dikatakan di sana ayat 33, seorang suami menjalankan otoritas atau wewenangnya dengan penuh kasih, dan istri melakukan segala sesuatunya itu dengan tunduk kepada suami dengan hormat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Selanjutnya di bagian kedua kita dibawa ke lebih luas. Karena Paulus ingin menunjukkan detail demi detail di sana suatu hubungan dalam rumah tangga yang lebih besar lagi tanggung jawabnya, yakni membuat Allah dikenal melalui semuanya itu. Ketika ada suami, istri, dan sekarang dikaruniai dengan anak, maka di dalam ayat pasal 6, ayat 1-9, saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Nah, tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam kehidupan rumah tangga ketika ada anak di sana. Anak, apa tanggung jawabnya? Perhatikan anak-anak, bahwa tanggung jawabmu di sana, di dalam rumah tangga adalah supaya engkau mematuhi orang tuamu dengan cara apa? Menghormati mereka. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Suatu perintah yang dari dulu. Dan bahkan membawa suatu manfaat, baik itu manfaat temporal, sementara, maupun ada suatu manfaat spiritual yang sifatnya lebih kekal. Memang dikatakan di sana di dalam ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini adalah manfaat temporalnya atau sementara. Selama hidup di dunia, di bumi, baik-baik saja keadaanmu ketika engkau menghargai atau menghormati orang tuamu. Tetapi di dalam kitab Kolose sebenarnya juga disebutkan di sana bahwa pasal 3 ayat 20 dari kitab Kolose yang menyatakan dengan cara engkau menghormati orang tuamu, ayahmu dan ibumu, maka engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi anak-anak, melalui keteladanan orang tuamu, di mana ayahmu mengasihi ibumu, ibumu tunduk kepada ayahmu. Anak-anak, ayo belajar hormat kepada ayah dan ibumu. Tanggung jawab Bapa itu disebutkan di dalam ayat 4 selanjutnya, yakni bahwa Bapak-bapak, ayo janganlah melakukan ini, tapi lakukanlah itu. Jadi ada dua hal ya, baik itu bernada positif maupun negatif, baik itu do atau lakukan, atau don't, jangan lakukan. Dikatakan, jangan lakukan seperti ini, jangan memprovokasi, jangan membuat anakmu menjadi marah dan dendam. Ya, jangan memprovokasi anakmu menjadi murka atau marah. Tetapi lakukanlah dengan ini, yaitu apa? Melatih mereka dalam suatu disiplin. Dan kemudian dikatakan sebagai ajaran ya, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa bapak-bapak diminta juga untuk dapat mentraining. Kata yang dipakai adalah training, artinya melatih mereka, mendisiplin mereka, anak-anak. Memang ada dua ekstrim kalau di dalam membesarkan anak-anak, khususnya bagi para bapak. Ekstrim yang pertama mungkin bapak yang penuh disiplin, sehingga kadang-kadang mengabaikan kasihnya, saking disiplinnya, sehingga kadang-kadang justru membawa dendam dari anak-anaknya, kemudian bahkan mungkin sampai kepada pelecehan kepada anak. Tetapi juga ekstrem yang lain di sana ada bapak-bapak yang begitu mengasihi anak-anaknya, sehingga tidak rela atau tidak siap untuk dengan tegas mendisiplin atau melatih anaknya. Nah, ini suatu permisif ya, bagaimana, biarlah anaknya, masa namanya juga masih anak-anak. Setiap kali anak-anaknya melakukan pelanggaran, atau kesalahan, atau sesuatu yang berbahaya buat dirinya orang lain, orang tua atau bapak-bapak secara khusus mungkin akan mengasihinya dengan cara mengizinkan, ya biarlah seperti itu, tanpa tegas untuk dapat mendisiplinnya. Tetapi ketika firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, supaya bapak-bapak dapat mentraining ya, dapat melatih anak-anakmu dalam ajaran dan didikan.
Maka ini juga berarti bahwa ketika Bapa menunjukkan kasih-Nya dengan cara sehingga anak-anaknya tidak mendendam kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Sekaligus Bapa menunjukkan kesempatan untuk mendisiplin, melatih dalam satu ketegasan. Dan ini akan menolong bapak-bapak atau anak-anak menunjukkan kepada anak-anak lain-lain di mana engkau dengan teman sebayamu atau bapak-bapak dengan teman-teman nongkrongmu atau teman-teman di kantormu, di sekolahmu, di sekitarmu menunjukkan kepada mereka yang belum percaya Yesus. Seperti inikah anak Kristen? Seperti inikah bapak Kristen? Selanjutnya dalam hubungan yang lebih luas disebutkan kemungkinan ada hamba dan tuan di dalam rumah tangga itu. Dikatakan di dalam ayat 5-8 ada satu tanggung jawab hamba. Memang pada abad pertama status hamba sangat rumit di dalam kehidupan rumah tangga karena kadang-kadang ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang masih memperlakukan hambanya atau budaknya dengan perlakuan-perlakuan sama seperti orang yang bukan Kristen. Karena itu dengan detil Paulus menyatakan di dalam ayat 5-8 apa yang harus dilakukan hamba dan nanti apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Sebagai hamba, mungkin Bapak Ibu Saudara adalah seorang pekerja atau mungkin Anda bekerja untuk orang lain, ada tuan untuk Anda atau bos dan sebagainya. Kita memperhatikan apa petunjuk dari Paulus, petunjuk dari kebenaran firman Tuhan ini, yakni bahwa para pekerja Kristen, para hamba Kristen semestinya melakukan segala sesuatu dengan ketaatan, yakni rasa takut dan gentar. Melakukannya seperti kepada Kristus dengan tulus hati dan bahkan dikatakan tadi dengan niat baik dan kemudian memahami bahwa apapun yang ia kerjakan Tuhan adalah hakim pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan cara demikian budak pun memiliki kesempatan. Budak Kristen ya, budak Kristen pun memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan pada orang luar sana, bahkan mungkin sesama budak di luar sana bahwa ada bedanya hamba, pekerja, budak, buruh Kristen di dalam menghidupi panggilannya seperti diingatkan dalam Efesus pasal 4 ayat 1 untuk suatu panggilan yang kudus harus hidup sesuai dengan panggilan itu. Nah, kemudian tanggung jawab Tuhan di dalam ayat 9, satu ayat saja di sana jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan, perbuatlah demikian juga. Perbuat demikian juga yang apa? Yang barusan dibahas tadi, perbuatlah juga yang seperti budak-budak lakukan kepadamu. Apa yang dilakukan budak-budak tadi? Tidak lain, hai tuan-tuan, lakukannya segala sesuatu dengan ketaatan, dengan rasa takut dan gentar. Sama seperti kepada Tuhan. Suatu ketaatan, ketulusan hati sama seperti kepada Kristus sendiri. Melakukannya seperti kepada Tuhan, bukan sama manusia. Tetapi juga dengan niat baik. Dan bahkan dikatakan di sana tadi, jangan mengancam. Jangan melakukan ancaman. Karena apa? Dikatakan di sana, Allah tidak memandang muka. Allahnya budakmu dan Allahmu, hai Tuhan Kristen, ada di surga sana melihat dan ia tidak memandang muka. Siap untuk memberikan ganjarannya sesuai dengan apa yang dilihatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika kita memahami seperti ini, ternyata bahwa baik hamba maupun Tuhan pun memiliki kesempatan yang sama ya untuk menunjukkan kehendak Tuhan. Bagi seorang Tuhan itu kayak apa? Bagi seorang bos itu seperti apa? Bagi seorang hamba itu seperti apa? Dan ini memberikan kesempatan kepada para pekerja yang lain maupun Tuhan yang lain pun seperti itukah pekerja, seperti itukah Tuhan Kristen. Maka sebagai penutup di dalam pembelajaran berkaitan dengan membuat Allah dikenal melalui keluarga kita, dalam hubungan pernikahan jelas sekali ya. Hai istri, tunduklah. Tunduklah, itulah maunya Tuhan. Tunduklah kepada suamimu, sama seperti kepada Tuhan. Suami, kasihilah. Bahkan dengan satu kasih yang pengorbanan, di mana semuanya untuk memikirkan kebaikan, berkat untuk istrimu. Anak-anak, ayo hormatilah orang tuamu. Hamba-hamba, lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Tuan-tuan, jangan buat ancaman, tetapi tahulah apa yang kamu kerjakan semuanya ada di dalam penglihatan Allah Bapa sendiri. Selamat menghidupi pernikahanmu, selamat menghidupi kehidupan rumah tanggamu. Melalui pengajaran, membuat Allah dikenal melalui keluarga kita. Mari kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur untuk pembelajaran kali ini, bahwa di dalam suatu hubungan yang begitu luas, mulai dari pernikahan dan hubungan dalam rumah tangga, kami bersyukur Kau mengajarkan kepada kami nilai-nilai yang dapat kami lakukan. Ada nilai ketundukan, pengorbanan, kasih, hormat, tulus, dan lain sebagainya. Sungguh Tuhan, tolong kami sekalian. Apapun posisi kami, keadaan kami di dunia ini, kami dapat mewartakan siapakah Allah di dalam keluarga kami, siapakah Allah di dalam rumah tangga kami. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saat ini terus belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode Bincang Bestari yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Anda telah menonton video Bincang Bestari di YouTube channel Baptis Indonesia. Pastikan Anda klik subscribe dan klik lonceng untuk menonton video kami selanjutnya.